Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Agatha, merupakan salah satu instruktur Smart Primagama di bidang ekonomi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai inti masalah ekonomi, kebutuhan, kelangkaan, dan sistem ekonomi. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Hai adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, gunanya untuk mencapai kemakmuran. Kemudian, masalah ekonomi itu dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama masuk ke dalam aliran klasik, dan yang kedua menurut aliran modern. Yuk kita pelajari lebih dalam, apa sih yang dimaksud dengan aliran klasik? Masalah ekonomi pada aliran klasik ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu produksi. Produksi ini merupakan kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang. Sedangkan konsumsi, konsumsi ini kita sendiri sebagai konsumen. Kemudian apa yang dilakukan pada konsumsi ini? Yaitu mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari suatu barang. Kemudian yang terakhir adalah distribusi. Nah, distribusi ini gunanya menyalurkan barang atau jasa dari si produsen kepada konsumen. Nah, demikianlah masalah ekonomi pada aliran klasik. Yuk mari kita lanjut kepada aliran modern. Nah, pada aliran modern ini juga terdapat tiga masalah pokok ekonomi. Yang pertama yaitu what, kemudian how, dan for whom. What ini untuk menjawab pertanyaan, barang apa sih yang akan diproduksi oleh produsen? Kemudian how, bagaimana cara produsen memproduksinya? Dan for whom, sasaran atau pangsa pasarnya. Nah, yuk mari kita lanjut ke contoh soalnya. Perusahaan tas Jimmy pada tahun 2019 mengalami kerugian akibat terlalu banyak perusahaan yang mengeluarkan pembayaran untuk gaji karyawannya. Sehingga di awal tahun 2020 ini, perusahaan memutuskan mengurangi jumlah karyawan. Dari ilustrasi masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah pokok ekonomi modern yang dihadapi oleh perusahaan Jimmy adalah kita memiliki 5 option. Option yang A, what, kemudian option B, how, option C, when, option D, where, dan option E, for whom. Kita sudah tahu ya bahwa masalah pokok ekonomi pada aliran modern hanya 3, yaitu what, how, dan for whom. Option C dan D patut kita coret. Begitu. Nah, ketika perusahaan Jimmy mengalami kerugian akibat terlalu banyak karyawan dan dikurangi, sehingga permasalahan ini menjawab pertanyaan. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah yang B atau how. Bagaimana cara perusahaan ini memproduksi barangnya. Oke, sudah paham? Yuk mari kita ke pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan. Kebutuhan ini adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk dipenuhi dengan sarana sehingga mencapai kemakmuran. Nah, macam-macam kebutuhan ini dibagi berdasarkan 4 jenisnya. Yang pertama adalah berdasarkan intensitasnya. Berdasarkan intensitas, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada juga kebutuhan tersier. Udah tahu pasti kan ya kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan yang kita gunakan atau kebutuhan pokok kita. Contohnya adalah sandang, pangan, dan papan.
Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan berikutnya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dan kebutuhan tersier merupakan kebutuhan mewah. Lanjut, berdasarkan sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Jasmani ini yang terpenuhi adalah kebutuhan dari fisik kita. Kemudian rohani adalah kebutuhan yang kita gunakan untuk rohani kita. Selanjutnya ada waktu penggunaannya. Dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan apa sih yang kita gunakan sekarang dan kebutuhan apa yang akan kita gunakan di masa yang akan datang? Contohnya adalah, kita menyimpan uang, menabung untuk apa? Kira-kira suatu hari nanti, adik-adik kan sedang SMA ya. Nah, suatu hari nanti pasti akan, kalau memilih kuliah, pasti akan kuliah. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan yang akan datang. Kemudian, berdasarkan subjeknya, ada kebutuhan individu dan ada juga kebutuhan publik. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai masalah pokok ekonomi dan juga kebutuhan. Nah, di dalam ekonomi ini ada yang dimaksud dengan kelangkaan. Kelangkaan merupakan keadaan di mana ketika kebutuhan kita itu lebih besar jumlahnya dibandingkan alat pemuas kebutuhan atau sumber daya yang ada, sehingga terjadilah kelangkaan. Kenapa kelangkaan ini terjadi? Nah, ingat-ingat ya adik-adik, kenapa tadi? Karena sumber dayanya terbatas, sedangkan keinginan atau kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Yuk kita cek ke contoh soalnya. Kelangkaan merupakan masalah mendasar dalam ekonomi. Salah satunya adalah kelangkaan sumber daya modal. Maka, langkah yang tepat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah option A, menaikkan harga barang agar laba besar dan modal melimpah. Yang B, membuka sektor usaha yang membutuhkan modal besar. Kemudian yang C, mereformasi administrasi permodalan dan menaikkan bunga. Kemudian yang D, memperoleh investasi dan menawarkan peluang usaha padat modal. Kemudian yang option E, mengirim banyak tenaga kerja ke luar negeri untuk bekerja dan mendapatkan modal. Kita ingat kembali, apa sih masalah pada soal ini? Masalahnya adalah terjadi kelangkaan pada sumber daya modal, sehingga option yang kita pilih adalah yang tentu saja yang D, yaitu mempermudah investasi dan menawarkan peluang usaha padat modal. Dengan mempermudah investasi ini, maka banyak orang yang akan menanamkan investasinya. Secara tidak sengaja atau secara langsung itu akan membuat apa? Modal kita menjadi bertambah dan juga padat modal. Oke, mudah bukan? Kemudian kita beralih ke biaya peluang. Biaya peluang atau opportunity cost ini merupakan sejumlah barang, pendapatan, waktu, kesenangan yang harus dikorbankan agar sejumlah barang atau jasa yang lain dapat digunakan. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada seorang siswa SMA bernama Cinta. Diterima bekerja sebagai karyawan di sebuah toko dengan gaji 700.000. Sedangkan apabila dia bekerja di pabrik, dia memperoleh gaji 800.000. Dan apabila dia bekerja di kantor, dia memperoleh gaji 1 juta. Cinta ini juga diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, jika Cinta memutuskan untuk kuliah alih-alih kerja ya, maka berapa biaya peluangnya? Nah, di sini adik-adik sering tuh tanya, Kak, caranya gimana Kak? Kita jumlahkan atau kita pilih yang paling kecil atau yang paling besar? Nah, smart solutionnya kita pilih biaya yang paling besar. Maka jawabannya adalah yang dari option 700, 800, 1 juta, yang paling besar adalah yang 1 juta. Maka jawabannya adalah yang
biaya peluang atau opportunity cost cinta sebesar 1 juta. Oke, kita lanjut ke prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi ini merupakan pedoman yang digunakan manusia dalam melakukan kegiatan atau melakukan tindakan ekonomi. Namanya juga ekonomi, pasti tidak mau rugi ya. Maka prinsip yang pertama adalah kita melakukan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, kita melakukan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian apa motif ekonominya? Nah, motif ekonomi ini dibagi menjadi 4, yaitu motif untuk mencari keuntungan, kemudian mencapai penghargaan, kemudian mencapai kekuasaan, dan yang terakhir adalah untuk melakukan kegiatan sosial. Nah, yuk mari kita tengok contoh soalnya. Motif yang mendorong perusahaan besar untuk selalu berusaha memperluas usahanya dan untuk lebih memajukan perusahaannya merupakan yang A, keinginan memperoleh penghargaan masyarakat, yang B, ingin melakukan pekerjaan sosial, yang C, ingin mendapat kepuasan sebagai pengusaha, yang D, hasrat meningkatkan kemampuan masyarakat, dan yang E, hasrat memperoleh kekuasaan di sektor ekonomi. Kira-kira kalau perusahaan ini melakukan ekspansi, memperluas perusahaannya menjadi lebih luas dan menjadi semakin banyak, kira-kira motif apa yang tersembunyi di situ? Oke, kakak beri waktu untuk berpikir. Nah, benar sekali ya. Jawabannya adalah yang E, yaitu hasrat untuk memperoleh kekuasaan di sektor ekonomi. Mudah bukan? Nah, mari di session yang terakhir kita ada yang namanya sistem ekonomi. Apakah adik-adik sudah tahu ada berapa macam sistem ekonomi di dunia? Nah, ada yang namanya sistem ekonomi tradisional. Kemudian sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi liberal, dan yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Oke, mari kita pelajari satu demi satu ya. Sistem ekonomi tradisional ini belum ada pembagian kerjanya. Pertukarannya saja dengan menggunakan barter. Ya kan? Pada zaman dahulu ketika orang menginginkan beras, yang satu orang lagi punya kentang, ketika ingin barter ya tinggal ditukar saja. Ketika dua orang ini memiliki keinginan yang bisa ditukarkan. Si A butuh beras, si B butuh kentang. Maka si A dan B melakukan pertukaran atau barter. Itu yang dilakukan pada masyarakat zaman dulu atau tradisional. Kemudian hubungan masyarakatnya masih bersifat kekeluargaan. Jenis produksinya juga ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bertumpu pada sektor agraris. Sektor agraris ini maksudnya pertanian. Kemudian masyarakatnya masih statis dan tradisional. Nah, kita lanjut ya ke sistem ekonomi sosialis. Berbeda dengan yang tradisional. Kalau sosialis ini perencanaannya disusun oleh pemerintah dan semua alat produksinya dikuasai oleh negara. Bayangkan, semua alat produksi, semua kegiatan produksi, mulai dari distribusi, kemudian konsumsi, semuanya diatur oleh pemerintah. Dan hak perorangan di sini sangat dibatasi. Nah, ada soal ya, contohnya nih, di bawah ini negara yang menggunakan sistem ekonomi sosialis, kecuali A. China, B. Korea Utara, C. Kuba, dan yang D adalah Kanada. Nah, perlu digarisbawahi ya,
kecuali. Ada kata kecuali. Kita tahu bahwa China sosialis. Korea Utara sistem ekonominya sosialis juga. Kemudian Kuba juga sosialis. Maka opsi yang kita pilih adalah yang D, Kanada. Oke, mari kita lanjut ke sistem ekonomi liberal. Pada sistem ekonomi liberal ini sangat berbanding terbalik dengan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi liberal ini, hak milik atau alat produksinya itu di tangan perorangan. Kemudian, hak barang juga bebas. Harga barang itu sesuai dengan mekanisme pasar. Apa sih Kak mekanisme pasar itu? Yaitu sesuai dengan permintaan dan penawaran yang benar-benar real terjadi di pasar. Dan pada sistem ekonomi liberal ini terjadi persaingan bebas. Tidak ada campur tangan pemerintah. Kemudian modal itu sangat memegang peranan penting. Individu pada sistem ekonomi liberal ini mengejar keuntungan. Nah, yuk kita tengok contoh soalnya. Di bawah ini, negara yang menggunakan sistem ekonomi liberal. Kecuali yang A, Amerika Serikat, yang B, Kanada, yang C, Inggris, yang D, Singapura, dan yang E, Malaysia. Oke. Yuk kita tengok. Amerika Serikat liberal ya, Kanada juga, Inggris juga, Singapura juga menggunakan sistem ekonomi liberal. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E, Malaysia. Sistem ekonomi yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran. Pada sistem ekonomi campuran ini antara pemerintah dan pihak swasta telah terbagi dengan jelas peran-perannya. Pemerintah berpengaruh, pihak swasta juga berpengaruh. Kemudian bidang garapan mereka juga sudah dibagi. Makanya ada yang namanya badan usaha milik negara, kemudian badan usaha milik swasta. Sudah dibagi perannya dengan jelas. Jadi pada sistem campuran ini pemerintah ikut campur, swasta juga ikut campur. Jadi keduanya membentuk sistem ekonomi. Nah, yuk mari kita langsung ke contoh soalnya. Di bawah ini negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran adalah yang A, Jepang, B, Singapura, C, Korea Selatan, D, Indonesia, dan yang E, Belanda. Yuk kira-kira yang mana? Pasti bisa cepat kalau mengerjakan soal ini. Iya, betul sekali, yang D ya, Indonesia. Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran. Makanya ada badan usaha milik negara dan ada juga badan usaha milik swasta. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai inti masalah ekonomi, kebutuhan, kelangkaan, dan sistem ekonomi. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan loncengnya agar tetap update video dari kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.